Sampai dulu Pak. Ya, pertama terima kasih Pak Wagub dan jajaran yang telah menerima kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pertama memperkenalkan diri dulu Pak. Kami dari jajaran Inkido DKI Jakarta. Jadi Inkido itu ada nasionalnya dan ada di 33 provinsi Pak. Berdiri dari tahun 79, sudah cukup lama Pak. Anggotanya ada sekitar hampir 7 ribuan di seluruh Indonesia. Di DKI kira-kira ada 900-an yang aktif, yang aktif. Dan ya kami memang bergerak di bidang konstruksi anggota kami, dan ada juga yang di bidang non konstruksi. Jadi anggota kami yang 900 itu ada terdiri dari kelas yang kecil, menengah, dan besar. Tapi lebih banyak porsi kepada yang kelas kecil. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu Pak, nama saya Heri. Saya ketua Inkido DKI, kebetulan terpilih waktu Musprof tahun 2010. Saya sampai 2014 Pak. 4 tahun ya Mas, 4 tahun. Seperti Presiden Amerika Pak. Kita Pak ada musyawarah provinsinya mana. Kemudian Pak Bambang Wikanta Pak, ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Provinsi. Beliau ketua sebelum Coba Pak, aja Pak. mungkin apa namanya, Pak Bambang ini dulu senior di DKI, jadi kebetulan saya meneruskan beliau Pak. Kemudian jajaran wakil ketua Pak Reza, wakil ketua bidang pengamatan. Kemudian Pak Imam di wakil sekretaris bidang konstitusi. Pak Peter, wakil ketua bidang pengembangan konsultan kelas besar. Pak Basir, wakil ketua bidang pengembangan konstruksi. Dan Senprof kami Bu Erna, kemudian Pak Gun dan Pak Urip bagian media. Jadi memang pertama Pak, waktu kami menonton tayangan YouTube yang Bapak rapat dengan Dinas PU, Perhubungan Pak paginya Pak. yang perhubungan kebetulan saya nggak nonton Yang Pak. DKI Pak. Yang PU saya nonton Pak. Yang hadir wakil kepala dinas. Iya, wakil kepala dinas. Dan situ Bapak menyinggung beberapa tentang konsultan. Kami terus minta kepada Setprov tolong layangkan surat, kita ingin audiensi untuk berkenalan dengan Bapak gitu, supaya kita lebih saling mengenal. Saya setuju Pak, apa yang Bapak risaukan, apa yang Bapak. Itu tuh udah pertemuan ketiga kali loh Pak. Ya Bapak harus ngerti loh sejarah itu, cerita YouTube itu. Itu bukan kita mau sengaja tayangkan juga. Itu gara-gara kasus buruh. Kasus buruh demo ditayangkan, yang pasti saya marah-marah gara-gara notulen tulis tangan. Makanya saya protes sama mereka, kenapa ditayangkan tanpa izin saya? Yang buruh. Kan Bapak mau transparansi, oke kamu transparansi, semua kita tayangkan. Dan dia boleh dipotong. Nah pas yang PU, saya kan juga ngerti sopan santun, orang bilang saya tidak punya etika kan. Saya punya etika, tapi saya punya batas emosi juga. Saya juga ada muak, saya pagi rapat untuk ketemu maling-maling gitu, saya juga marah. Saya udah itu pertemuan ketiga. Pertemuan pertama, kedua tidak ada YouTube, tidak ada rekaman Pak. Karena kita suka diprintir oknum-oknum wartawan, juga ada oknumnya. Tapi yang online, pelintir-pelintir kita rekam, biar lengkap. Saya ngomong apa, A sampai Z. Kita ngomong baik-baik pertama, suruh potong, ini terlalu mahal saya bilang. Bilang iya. Minggu depan datang, sama. Saya sudah bilang, tolong kasih kami muka, Anda potong. Tahu tidak perlu store pada kami. Dan ini potong 60% pun masih mahal saya bilang. Kita cuma minta potong 25%. Iya. Sampai hari itu tidak potong juga. Ya saya begitu baca tidak potong masih sama. Sudahlah, saya kasih kamu 2 opsi saja. Saya yang potong udah. Itu ceritanya Pak. Dan semua berlindungnya apa? Semua bilang konsultan. Harga semua konsultan. Ngamuk saya sama, kalau itu coretnya semua konsultan yang seperti itu dari DKI. Ya Pak, memang kan seperti Bapak sampaikan juga. Saya ada teman konsultan swasta baik kok, yang kerja di swasta nggak di DKI mau masuk kok Pak.
Kan agak susah kan kadang-kadang. Iya. Itu persoalan kita permudah. Apa yang menghambat saudara kita permudah. Ya tidak ada lagi dikuasai kelompok ini gitu. Iya. Ya itu terjadi Pak. Baik DKI, waduh. Ya maklum aja Pak. Kalau saya bukan marah, saya bukan manusia saya bilang. Lihat uang rakyat dimainkan seperti itu. Karena saya masuk politik karena saya kejiwaan itu Pak. Iya. Saya bukan orang politik Pak. Ikut pramuka aja nggak pernah Pak sekolah Pak. Nggak pernah ikut senat mahasiswa Pak. Nggak pernah ikut organisasi yang namanya organisasi itu nggak ada pernah ikut Pak. Saya bukan bidang itu Pak. Dan saya juga bukan pedagang Pak. Nek kakek saya itu kerja tambang. Saya orang tambang. Saya itu nggak ada urusan yang namanya dagang-dagang kelontong itu saya tidak ngerti Pak. Nggak ada tuh Pak sejarahnya dari keluarga kakek saya itu dagang seperti itu. Tapi itu tadi, karena saya 1 miliar jadi bisa bantu orang miskin semua kata bapak saya. Kalau 500.000 hanya bantu 2.000 orang habis. Sementara uang rakyat dicuri seenaknya di APBD. Makanya saya masuk untuk fight untuk itu Pak. Ya Bapak jangan heran saya begitu marah ketika mengetahui dicurinya uang rakyat. Karena saya main ke politik, saya pasang nyawa saya mungkin Pak. Orang bilang saya itu resiko sekali di Jakarta Pak. Saya juga takut mati Pak, saya manusia kok Pak. Tapi mas saya takut mati, saya sudah lewat tahapnya. Saya sudah masuk ke fase pasrah udah Pak. Daripada saya di luar marah-marah saja sama pejabat pemerintah. Lihat uang rakyat, kalau orang miskin nggak bisa, marah-marah ngomong saya di seminar nggak ada gunanya. Baik saya masuk ke dalam, saya tidak berantem di sini Pak. Ya kan minimal saya teriak tidak dengerin, nggak mau teriak kita adu-adu nekat aja nyarinya. Dia bilang PU kalau mau potong saya pecat sampai eselon 3 Pak. Dia potong semua kan. Kita juga akan potong di HPS ada 28%. Alkes lagi minta mau potong 50%. PPATK udah kasih tahu kita nama-nama siapa yang eselon berapa yang perputaran uang sampai berapa puluh miliar. Oh kita usut habis Pak. Nanti kontraktor konsultan yang main bisa kena semua Pak. Saya udah bilang kita menganut pemutihan STNK Pak. Yang lama sudah ada ke depan. Kalau Anda tidak mau perbaiki ini, kita sikat ke belakang. Nggak mau tahu lagi dong. Mumpung orang politik lagi mau dapat nama semua kan mau pemilu 2014 Pak. Masih semua dukung kan Pak. Tapi orang biasa jadi korban, jadi tumbal nih Pak. Dicek arus kas uangnya, banknya ada berapa uang semua. Oh saya berani dicek Pak, uang saya berapa, tabungan saya berapa, pajak saya bayar berapa. Bapak kalau lihat uang saya bisa kaget setengah mati Pak. Mungkin PNS lebih banyak duit dari saya. Oh saya nggak peduli Pak, kita betul-betul udah mau ajak ribut Pak. Udah apa, udah keterlaluan Pak. DKI ini udah keterlaluan juga Pak, kalau itu cara yang mesti dibiarkan. Nah mohon maaf sekali lagi Pak, saya menjelaskan ini. Ya, yang saya maksud konsultan tentu bukan semua konsultan. Itu jelas statement saya. Tapi statement saya adalah konsultan yang menaikkan harga ikut KKN seperti itu. Itu yang saya mesti coret dari DKI. Saya pakai konsultan kok Pak. Tadi saya mau panggil konsultan. Soal desain saya mau pakai, gak ada APBD, kita keluarkan uang pribadi. Kita pakai konsultan Pak. Saya pakai teman-teman konsultan, kita tanya konsultan seperti apa. Nggak mungkin kan kita tidak mau menang perang kan mesti banyak yang konsult gitu, kira-kira gitu kan. Semakin banyak yang kasih konsultasi, kita akan lebih kuat menang kan. Nah beliau Pak Tris ini dari Trisakti ditaruh sebagai konsultan saya, dibantu Alma Mater. Beliau orang sipil, transportasi, beliau. Saya dibantu teman yang politik, saya bantu teman satu yang soal kesehatan, saya bantu teman yang dari website. Nah, tadi udah datang yang auditor, bekas staf Kabupaten Pak Putu yang BPPN untuk bantu analisa BUMD. Itu semua konsultan, semua itu konsultan. Dan konsultan macam-macam kan, ada yang pakai perusahaan, ada yang pribadi, semua kita pakai Pak. Tapi sayangnya mereka ini selalu susah masuk ke Pemda dulu gitu Pak. Tidak tahu alasannya apa, macam-macam Pak. Nah sekarang kami buka buat Inkindo, silakan masuk, makin banyak makin bagus. Ada hambatan apapun, kasih tahu kami siapa yang menghambat. Kami akan
Kita selesaikan Pak. Kita pecat, gak ada urusan Pak. Soalnya kandung apa, urat takutnya udah lewat saya. Saya udah masukin fase pasrah sekarang. Ya Pak, gak ada pilihan saya Pak di sini Pak. Pak Jokowi selalu bilang, kita tidak ada pilihan di sini. Kita harus berhasil dengan segala risiko. Daripada kita keluar dari sini malu, kita gak dapat apa-apa. Rusak nama kita. Itu ya Pak Gubernur. Ya, kemarin baru salaman, baru tos. Give me 5 lagi. Minimal kita udah lewatin 2012 dengan baik. Sekarang kita tinggal mudah-mudahan lewat 100 hari dengan baik. Kayak gitu Pak, kita mau ketemu di bulan kemarin Pak ya. Kan kita evaluasi Pak ya. Setelah tahun baru masuk aja Pak, dan pakai baju Betawi kan. Pokoknya kita lewatin 2012 dengan baik. Sekarang tinggal lewatin 100 hari. Kalau udah 100 hari kita mesti pikir lagi nih. Lewatin lagi berapa? Waktu bulan pertama juga lucu. Pada ketemu beliau 1 bulan lewat, kita mau ngomong 1 bulan kita selamat. Tapi itu kita yakin aja baik. Kita masih punya 59 bulan di sini. Yang harus kita pikirin gimana supaya bisa berhasil. Karena kita nggak mau rusak nama Pak. Supaya kita fight udah nggak mau terlibat. Tapi untung di DKI ini banyak sekali SDM yang baik-baik. Beliau juga dari Bapeda, awal juga dari PU ya, Bapeda juga ya? PU ya? Nah, jadi tarik di asisten ini ya? Deputi. Jadi di DKI ini banyak yang masih baik-baik Pak. Dan pintar-pintar PNS DKI. Kita ngomong apapun Pak ya, rata-rata semua nangkep. Ini luar biasa. Ini setahu saya dari World Bank dia jadi PNS. Oh, ya. Udah itu ya? Udah. Saya pikir bukan PNS nggak pakai ini. Jadi yang nggak perlu pakai bed itu cuma gubernur, wakil gubernur. Katanya begitu. Wis mau pasangnya juga saya juga lupa kan. Mau pasang kayaknya semua orang udah tahu saya deh. Jadi sudah gitu. Pasang nama ya, oh baca nama itu. Itu Pak, mohon maaf Pak, saya ngambil banyak waktu bicara. Oke, kita lanjutkan Pak. Ya, jadi awalnya waktu habis nonton tayangan yang di YouTube itu Pak, terus kami minta Seprot untuk mengirim surat permohonan audiensi untuk supaya kita saling lebih berkenalan. Secara prinsip kami setuju Pak, Inkindo juga sudah membuat statement waktu Rakornas beberapa tahun yang lalu bahwa tidak mentolerir lagi adanya permainan-permainan seperti V dan lain-lain secara organisasi ya Pak ya. Tapi memang kalau ada oknum anggota itu kan memang sulit Pak, kami apa namanya 7.000. Iya 7.000 perusahaan lah gitu Pak. tahunnya gitu Pak ya. Tapi memang secara organisasi kami membuat policy bahwa tidak mentolerir adanya seperti itu. Nah tentang cost estimate Pak, memang konsultan itu tugasnya membuat engineering estimate terhadap suatu proyek yang akan dibangun. Namun kemudian menjadi HPS itu kan kemudian diolah lagi oleh Owner. owner Pak. Itu kan Bukan engineering estimate ini kemudian dipakai untuk konstruksi. Jadi memang konsultan membuat engineering estimate berdasarkan spek yang dibutuhkan, tapi menjadi HPS-nya kemudian diolah lagi oleh klien. Sebenarnya itu kemudian yang lain-lain mungkin ya seperti Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak seperti apa namanya tidak kurang apa namanya kurang happy dengan pekerjaan konsultan Pak ya. Jadi konsultan nggak perlulah langsung akan dijadikan satu. Enggak, bukan berarti semua langsung Pak. Ada hal-hal yang kita sebagai konsultan Pak. Kita kalau bicara tentang IPAL, kita bicara tentang East-West-nya MRT, kita harus pakai konsultan Pak. Kita bicara tentang deep tunnel, itu semua pakai konsultan kita Pak, akan tender. Kita bicara tentang waktu bangun stadion juga. Tapi ketika kita bicara tentang bangun rumah susun, ada perluasan rumah sakit harus tertunda 1 tahun. Kita juga pakai konsultan Pak, cuma kan dipaketin gitu Pak, tender itu. Bisa Nah, jadi satu paket. Saya pakai bikin rumah saya juga pakai arsitek konsultan kok Pak. Saya mau gimana? Saya juga pakai Pak. Waktu mau struktur tanah saya mau bikin berapa lantai,
konsultan. Iya kan gitu. Tujuannya supaya Iya, konsultan supaya efisien. Cuma maksud saya kan tadi kan dijadikan alat untuk kan konsultan kan udah hitungin angka juga Pak, udah hitungin juga kan ada yang hitungin angka. Jadi berapa kawan SKPD itu berlindung di balik sini. Tameng Pak ya. Jadi, Tameng. ya itu masalah. Akan ditindak konsultan. Memang itu anggota Pak ya. Kami kan juga sulit mengawasi anggota perusahaan. Kalau memang ada anggota yang bermain dengan klien dan kemudian Bapak coret ya. Ya, apalagi kalau sampai cuma di copy paste di komputer kayak konsultan kan Mbak. Ya. Wah itu kan lebih. Tapi artinya juga kami ingin menekankan bahwa anggota kami juga sebenarnya banyak juga yang berprestasi. Seperti Bapak bilang Ya, tadi kan, kita tahu. tidak semua ya, Itu yang kita sesalkan Pak, kenapa konsultan di swasta bisa murah, biayanya kok di kami mahal gitu Pak. Bayangkan untuk membuat ekspansi rumah sakit, biaya konsultan, kan dia kan banyak ke konsultan juga kan, ya. untuk menentukan anggaran itu Pak, 10 miliar 400. Itu kata Pak Jokowi, di kampung saya di Solo 5 miliar itu jadi RSUD bagus 100 kamar karena tanah tidak beli. Bagaimana bayar konsultan habis 10 miliar gitu loh Pak. Bangunannya belum. Iya, belum tender lagi Pak. Itu loh yang saya maksud itu Pak. Iya kan, terus menentukan tancap besi buat lindungin sampah supaya tidak lolos itu Pak. 400 juta. Panggil tukang las saya bilang sudah tarik itu besi. Cuma pengen supaya sampah tidak lewat kok. Iya. Itu semua Pak. Bapak lihat MPU Pak ya. Iya. Nanti kita akan umumkan semua Pak di website kami. Semua kita umumkan. Bapak kalau baca yang punya PU Bapak stres Pak. Semua yang konsultan itu dari 200 juta, 300, 400, 600, 700 sampai 800, 900. Pokoknya semua ada konsultan, semua Pak ada item itu Pak. Iya. Ngamuk saya Pak kayak gitu Pak. Coretin. Nah saya dulu juga ribut sama orang PU di Belitung Timur dulu sama Bapak. Dia ngomong di wartawan, Bupati sombong, tidak perlu konsultan, diplesetin. Siapa yang tidak perlu konsultan? Yang saya tidak perlu kan konsultannya ikut makan duit saya bilang. Yang bermain ya Pak ya. Makanya saya bingung, kenapa pakai harga paling mahal 2,5%? Di swasta bisa nego kan? Kenapa Pak ini penting? Bapak nanti kami tender lebih murah, paling 1 miliar, bukan 10, ada 500 juta. Tapi Bapak telah membuat 9 miliar saya jadi silpa Pak. Bapak ngerti ya, kenapa saya kesel Pak? Sementara 9 miliar bisa saya pakai, mungkin bisa bikin JPO, bisa beli obat, bisa bangun perbaiki sekolah. Habis pun. Nah, lebih gila lagi, ini uang seperti ini begitu banyak, mau minta obligasi lagi 1,2 triliun. Tahun kemarin aja kami punya silpa hampir 10 triliun. Bapak kan kita pengusaha kan? Mana ada sih pengusaha yang gendeng, ada sisa uang 10, pergi minjam 1,2. Kalau sisa 10 pinjam 100 masih masuk akal itu. Tapi ini adalah Pemda Pak. Sama negara APBN juga mirip-mirip kan Pak. Minjem sama dunia, udah pinjam langsung dihitung bunga kan. Ya, penting banget langsung hutang jalan kan. Sementara sisa uangnya lebih banyak daripada hutang yang dia pinjam. Kenapa tidak mau penganggarannya sudah? Itu saya minta. Jadi kalau konsultan bisa bantu kita penganggaran sudah betul. Bantu-bantu kan macam-macam konsultan Pak, termasuk angka semua macam-macam Pak. Bapak kan konsultan bukan cuma konstruksi engineering, termasuk nilai segala macam. Kalau itu sudah betul kasih ke kami, beres. Karena konsultan juga ada yang ngaco misalnya di Belitung Timur. Bangunannya itu tidak sesuai dengan desain yang bisa konstruksi. Ada. Itu bisa membuat jadi masalah tuh. Nah sekarang SD ambruk. Hambalang, oh iya, Hambalang. Itu kan bukan yang SD kita. SD kita baru direhat. Itu kan juga hasil konsultan juga loh Pak, yang merancang bahwa mesti seperti itu kan. Ya ada pengawasan, misalnya Pak. Ya memang
memang kami Anggota Inkindo misalnya. Di luar anggota tidak bergabung, tidak boleh ikut misalnya. Jadi susah juga kayak nggak pensi juga. ada organisasi lain Pak. Ya banyak soalnya. Sekarang sudah Ada dua. Ini zaman reformasi ini ada Inkindo tandingan, ada Inkindo perjuangan. Ada namanya Perindo Dapat dari baru mana? berdiri 4 tahun. Ya memang gitu Pak. Kadang-kadang begitu kalah pemilihan, ya terjadi juga kan. selalu gitu. Nah sebenarnya Pak, kalau fungsi konsultan Pak buat Bapak seperti pemerintahan ini adalah untuk tugasnya mengawasi kontraktor. Betul. On behalf of owner, Betul. dia mengawasi Semua pekerjaan kan ada biaya itu Pak. kan gitu Pak. Nah kalau mungkin yang mengawasi ini bisa ikut bermain dengan si kontraktor kan gitu, sehingga rubuhlah bangunan itu. Harusnya kalau dia mengikuti dengan kualitas yang standar sudah dibuat mungkin tidak. Justru itu saya harap Pak, melalui pertemuan kita ini Bapak sampaikan kepada seluruh anggota, jangan takut untuk jujur. Jangan takut untuk berani bilang tidak kepada permainan. Tuh sekarang kan ada kami di sini. Kalau bapak-bapak jujur lalu dicoret, kalau dulu mungkin susah mau ketemu pejabat. Orang office boy aja bisa temu saya, gampang cegat saya di pinggir jalan kok Pak, saya datang Bapak. Bapak lihat aja suasana masuk sini Pak, mana ada, kita sudah tidak ada. Bapak mau bawa apapun kita nggak peduli Pak, kita udah pasrah Pak. Siapapun mau masuk, kita nggak ada pemeriksaan Pak. Masuk aja Pak, siapapun masuk Pak. Itu di lantai 3 Pak. Itu dari pasarnya rakyat Pak. Siapapun datang boleh nongkrong di lantai 3 nih Pak. Mau aktivis segala macam. Udah betul-betul bebas Pak. Jadi bantu Pak. Kita harus berani perang ini bersama. Baru kita bisa beres ini negara ini pelan-pelan nih Pak. Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Permohonan kami sebenarnya dari sisi anggaran ya. Konsultan sebenarnya kalau kami lihat di Pemda DKI sini, anggaran untuk membayar konsultan sebenarnya masih kurang dari apa yang Inkindo buat per standarnya. Seperti billing rate. Kami sudah membuat billing rate untuk harga honor bulanan dari seorang tenaga ahli dan juga. Nah kalau itu betul. Kalau saya honor betul. Mereka alasan tuh kita pernah persoalkan ya. Ada apa? Standar billing Ya. Ya. Jadi kita tidak bisa, lucunya tidak bisa pakai standarnya Bappenas. Sekarang Sudah ada berlaku. Setelah itu tahun itu Pak, itu 2005. dulu ada Itu kan baru kita nggak bisa naikkan ya. Kita pergub ya. Pergub. Enggak, pergub kan bersama Mendagri ya. Nah ini Pak, kami Iya dulu acuannya Bapak Nasi itu Pak, Mas. Itu sudah Jadi masuk Pak. Nah ini terima kasih Pak kalau pakai acuan ini. terakhir kami buat tahun 2011. Itu 2010 atau 11 Pak? 2010. Yang surplus. Ya kemarin kan kekecilan kita itu. Ini 2011 ini. Oh, ini 2011 Pak. Nah, ini 2010. Yang 2011 aja Pak. Ya. Supaya bisa. Dan secara undang-undang diperbolehkan memakai HPS dari organisasi. Perpres. So, sekarang organisasi yang mana lagi ribut lagi sama yang Nah, gitu. Apa? Saling banting Jelas Pak. Pak, jelas Pak bahwa Jor banting nanti. bunyinya asosiasi terkait Pak. Asosiasi terkait. Kebetulan Pergindo nggak buat Pak. Jadi ini kami buat berdasarkan studi dengan Universitas Indonesia juga. Harga-harga di Jakarta dan daerah-daerah seluruh Indonesia ada faktor koefisien pengaruhnya daerah lain Pak. Dan juga selain standar billing rate untuk tenaga ahli juga untuk direct cost-nya, harga sewa mobil, dan lain-lain semua ada di situ. Mudah-mudahan di pergub yang berikutnya mungkin bisa Ngikuti. diperbaharui gitu. Karena memang kami sendiri tidak bisa meningkatkan kualitas Sumber daya. anggota sumber daya kalau memang bayaran billing rate konsultan misalnya sebulan 10 juta. Sekarang 10 juta itu Pak kalau ada di kontrak pembayaran kepada tenaga ahli paling banyak itu 50-60%-nya. Karena sisanya kan untuk overhead cost, social charge. Katakanlah 6 juta tenaga ahli. Pak ini aja kalau itu. Jadi kalau Diminta HPS kirim ke saya coretin iya Pak. kasih ke Bu Endak BPKD kan. Revisi pergub. Untuk pergubnya udah Karena lama kalau banget. tidak meningkat Pak, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi untuk konsultan gitu ya. Karena kita kan ada masa
tender, ada masa tidak ada tendernya, sehingga kalau tidak itu kan terlalu Biasanya tenaga ahli itu Pak dalam 1 tahun mereka bekerja maksimal 8 bulan. 4 bulan ini nganggur sih Pak. Ada yang seperti itu. Jadi bayaran setahun, bayaran 8 bulan itu dipakai untuk hidup setahun. Jadi kalau Dia kan nggak full. Iya. Dia kasih gitu. Bapak perlu nggak ya? Ini nanti kami ini Sampai sampai ke dua buku aja deh. Nanti kami Saya juga bikin akan baca. Iya. Nggak bisa siapin. Kami memang lagi mau perbaiki HPS. Ya lebih cepat Pak, nggak usah pakai Iya. lagi kertas-kertas gitu Pak. Sama aja kan Pak, yang dibutuhkan kan paraf saya gitu Pak. Saya pakai kertas-kertas, Jadi begini Pak, kami akan perbaiki Pak. tahun 2003 terakhir itu Bappenas membuat STB, Bappenas dengan Menteri Keuangan, Departemen Keuangan. Habis itu terbit PP 21 tahun 2004. Itu Menteri Keuangan yang berwenang membuat standar biaya umum dan standar biaya khusus. Makanya kita tunggu sampai sekarang. Sampai sekarang kan belum ada. Di PP 21. Oh akhirnya orang terus mengacu waktu saya bupati kan 2005 Ya, tetap mengacu yang dulu. mengacu yang dulu itu ya. Iya. Yang dulu itu Iya. 98 Pak. Oh. Tahun Yang ada, 2000 itu mengatakan harga pasar. Harga pasar. Jadi angka yang pernah ada itu tahun 98. Pantesan terlalu rendah. rendah. Kasihan lah Pak. Kasihan, Pak. Sebelum terjadi Krisma. naik dolar krisma. Iya. Pak. Kemudian Pantesan dokter bisa. Tapi sekarang dokter. Itulah menyebabkan kenapa sumber daya di konsultan. Kalau Beda juga tak benar. Kalau Bapak lihat billing rate, kalau Bapak lihat Pengalaman billing 15 rate, tahun. billing rate yang ada itu Pak, di dalam billing rate itu kan ada gaji. Bapak lihat engineer S22 dapat berapa dari billing rate yang ada itu? Itu kan kasihan. Gimana kita bisa maju gitu Pak. jadi ini ada Ya kaitan. kita perbaiki lah. Ya. Jakarta bisa Ya. jadi standar. Standar harusnya agar memulai. Dan ini ada di Kalau dia dananya cukup masih bisa menyesuaikan, tapi minimal kecil itu kalau sampai pengalaman 25 tahun juga terlalu mahal. Caranya apa? Kita ambil yang lebih muda pengalaman. Ya. Betul. Iya, Betul. Itu memang Atau kalau yang terlalu Tinggi. senior, dia kalau ada yang panggil dia juga mau memposisikan diri di Iya. minimal kita ikutin lah. Iya Pak. Jadi ini didukung oleh Perpres Pak. Di Perpres disebutkan di dalam bukunya untuk menyusun APS ini bagian salah satu bagian yang bisa dipakai Kasih aja. ke Bu. Iya. Dan bandingannya Pak dengan bayaran tenaga ahli asing luar biasa. 10 kali 10 kalinya Pak. Kita kalau kita bicara Lalu. jujur ya, sebetulnya orang asing itu yang datang tidak sehebat yang Oh iya, sekarang. Kami juga Saya udah sering kerja gitu. kita kami sering di sama asing Iya juga kan? ada. Mungkin Bapak. Kayak yang dikirim ke sini juga, yang hebat Iya, sekali iya. juga, yang dikirim ke sini juga yang kelas. kami juga Kali 3, kali 2. Tahu gitu. Iya. Orang kita hebat-hebat kok. Saya udah ketemu, kita punya analisa semua hebat-hebat. Orang kita nggak kalah. Nah, Kita bicara soal IT segala macam, jago-jago orang kita. Ya, Jago Pak. memang yang high tech yang kita belum bisa mungkin boleh. Nggak juga Pak, sekarang high tech ke bulan aja kita belum bisa Pak. Pesawat semua udah bisa semua Pak. Kalau cuma IT jago-jago orang kita Pak. Terus kalau ini Pak, ini kan untuk standar tenaga ahli ya Pak. Mungkin kalau boleh usul ya Pak. Dulu itu Pemda DKI itu membuat standar biaya pembangunan Pak. Membangun jalan per kilometer berapa. Nah kalau ada di DKI acuan itu kan kita enak Pak. Dari Pemda sendiri yang mengeluarkan Pak. Bikin gorong-gorong berapa. Itu kalau sudah dia bikin rusak maksudnya. Baik, itu udah ada aturan kok 2,5% dari nilai proyek. Itu yang jadi dihantam yang maksimal. Kan pakai waktu 2,5 dari total nilai proyek. Pagunya yang jalan. Nah itu yang jadi persoalan. Semua mentokin, semua dikonsultanin. Ya, itu masalahnya. Mau layer juga dikonsultanin. Apa yang mau layer? Udah ada datanya kamu kok. Jangan-jangan juga diketik-ketik tampil lagi data yang ada, diketik-ketik udah selesai Pak. Mau menentukan luas temuan berapa Pak. Nah itu yang kita, maksud saya itu yang mesti bantu kami, konsultan, mesti lihatlah asas kepatutan gitu Pak. Ini bicara asas kepatutan ya. Patut atau tidak gitu. Sebenarnya sih mungkin Pak kalau seperti layer Pak ya, klien butuh konsultan untuk mengawasi
si kontraktornya bener nggak ngaspalnya tebelnya Ya, sekian itu kan, gitu. makanya nilainya itu juga. Ya sesuai dengan memannya. Maksud saya, gimana standar yang paling bagus? Saya pernah bicara sama Wapres. Ada standar yang paling bagus. Hukum pasar. Apa itu hukum pasar? Karena pasar ini ditentukan ada pajak juga mengawasi. Yang penting perusahaan TBK. Jika perusahaan A TBK mempekerjakan perusahaan B yang TBK, transaksinya itu bisa dijadikan patokan sebetulnya ke asas kepatutan. Kenapa? Kalau itu di markup, dia yang di markup rugi kan, dia mesti bayar pajak, Pak. Yang mempekerjakan enak, di markup dia ngurangin pajak, tapi yang nerimanya kan dia bonyok, Pak. Nah, sama seperti kendaraan, dulu saya ajukan di tahun 2006. Ketika kami membeli kendaraan bermotor, Pak, jatuhnya lebih mahal daripada kita beli. Di dealer. Kenapa? Pajak kita bebas BBN PKB 10%. Kenapa? Karena itu tadi, Pak. Ada konsultan, pengawas lelang, biaya, macam-macam sanggahan, iklan, jatuhnya mahal. Nah kita bilang, kenapa tidak menggunakan harga ATPM? Mas sekarang udah bisa. Sudah bisa. Sekarang udah bisa. Udah bisa. 2006, Pak, saya bikin surat, Pak. Waktu Bupati, Pak. 2008 baru turun, Pak. Saya bilang, kalau ada ATPM, selama bisa lebih murah 10%, buka SPK beli langsung. Kenapa saya berani? Saya bilang gitu. Pada waktu ngomong-ngomong kan. Orang keuangan. Karena si ATPM tidak mungkin gendeng menaikkan harga barangnya demi untuk main dengan Pemda. Karena pasar akan menghukum dia, tidak membeli barang dia. Nah ini hukum pasar. Yang saya maksud. Anda jual Yamaha, motor 20 juta. Yang main dengan Pemda Anda naikin 30 juta. Yang lain mana yang mau beli 30 juta. Pasaran 20 juta kok. Nah itu yang, nanti saya kira ada asas kepatutan itu yang penting. Bapak kan dipanggil juga dari Agung Sedayu, Agung Podomoro, panggil Sumarekon. Bapak dapat berapa? Bapak jangan naikkan, ada PPN, kalau di kita ada PPH, dia juga sama, final. Ya itulah standar harga yang harusnya diinformasikan kepada SKPD. Kalau SKPD bilang, tolong naikin dong, kan saya mau dapat bagian di situ. Bapak lapor sama saya. Sebenarnya Pak, dengan adanya billing rate itu, Bapak kan sudah bisa memantau Pak, bahwa RAB konsultan tuh ya harus cocok dengan itu. Cuma kan jumlah memang yang mungkin tadinya pekerjaan yang cukup misalnya Itu juga dimainin, ya, jumlah orang juga mainin, Pak. Saya butuh cuma 2 orang. Dia bilang 10, sama kayak cleaning service. Itu Pak, itu ya. Jumlah hari juga dibohongin. Kalau unit price-nya ya itu Pak. Kami sudah mulai bandingin kok, Pak. Kami lagi kerja sekarang. Udah bandingin, udah berapa tuh keluar. Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kami sudah punya angka-angkanya. Ya. Nah, jadi kami sekarang masih sengaja loloskan dulu buat SKPD yang nakal. Karena kan tender, kami masih ada perubahan untuk kami ambil kembali. Kami masih sengaja loloskan ke mereka dulu yang masih mau main. Tapi kami sudah punya angka itu. Kami tentu tidak memaksa sama persis dengan swasta, kita mengerti lah. Tapi kalau swasta 10 ini 20 kan keterlaluan. Kalau 13 atau 14, 15 kita masih, kau ini kan udah mau ngerampok Pak Naya, Pak. Nah itu yang kita tidak terima. Kalau itu dilakukan, terus terang kita akan penjarakan banyak orang yang tahun ini. Kalau dia nggak masuk penjara pun pasti dia akan menyuap oknum jaksa, oknum hakim. Minimal dia harus inilah gubernur. Kita bilang itu. Wah mereka mau berapa kali lipat kayak dia kita. Bukan berapa kali lipat, ratusan kali lipat. Ada Pak Gubernur, pejabat kita nih yang dulu main-main ini dibandingkan dengan harta saya sama Pak Gubernur ratusan kali lipat kata beliau. Kami ini kerja aja Pak, profesional Pak. Ini kerja aja kok, happy aja. Mungkin saya Silakan bilang Pak Umar. ya, terima kasih Pak. Jadi kita akui Bapak cerita banyak dari pihak Bapak mungkin ada kekurangan. Di pihak kami pun tidak ada kekurangan. Nah tentunya kan kita harus membina. Ya apakah itu kena sanksi dan lain, pokoknya kita bina. Nah itu alangkah bagusnya kalau diantara
Bapak dengan pihak Inkindo. Itu kan ada koordinasi. Jadi kalau Bapak ada ragu-ragu, panggil kita Pak. Iya. Kita Pak. Ada apa ini? Contoh Pak, konsultan itu terlibat mulai dari studi, detail desain, supervisi, manajemen konstruksi. Nah, di mana itu bisa terlibatnya di apa saja kan kira-kira? Kita bisa bicara lebih detail. Terus keterlibatan konsultan itu kan baik secara teori maupun sekarang sudah di cover di dalam peraturan-peraturan, karena kami terus dengan LKPP juga ikut diskusi Pak. Itu kan kita ada yang disebut, yang konvensional disebutnya kan design bid build, desain sendiri, tender sendiri, build, terus design and build. Ya. Kita bisa jadi satu dengan kontraktor, tetap ada konsultan. Dan mau lebih tinggi lagi dengan PPP, public private partnership, kita bisa gabung dengan investor. Kan sering tuh Pak. Iya. Jadi Bapak pokoknya nggak tahu mau ada konsultan mau kontraktor, saya panggil investornya semua di dalam dia. Nah kita bisa, jadi misalnya Bapak ada keperluan apa, mungkin perlu discuss pun kita bisa dipanggil Pak. Ini enaknya gimana? Nah, terus tadi juga mungkin ada masukan tambahan Pak. Memang di kita pun walaupun konsultan itu juga ada golongan kecil Pak, yang kadang-kadang nggak bisa dilupakan gitu Pak. Kalau konsultan itu selain kecil di bawahnya kan ada individual konsultan, konsultan perorangan yang Bapak bisa hire orangnya. Tapi itu tidak masuk di dalam individu Pak. Nah tapi memang ada pekerjaan yang ya maaf Pak, mungkin yang nilainya kecil perlu konsultan. Mungkin buat gorong-gorong atau apa itu ada konsultan kita yang memang kelas rendah, yang kecil lah bukan rendah. Itu yang memang ada makannya di situ Pak. Dia mensupervisi yang kecil-kecil. Kami sih nggak masalah Pak. Nah, mungkin mohon itu jangan dihapus juga. Ya, kami Tapi tidak tetap masalah ada, Pak. ya. Kami tidak masalah. Cuma yang kami masalahkan ketika Bapak dengan Sumarekon 50 juta untuk kecil, sama kami jangan 250 juta, Oh, 50 juta enggak. ya. Iya. Itu yang saya maksud itu Pak. Ya. Kenapa Bapak dengan swasta Murah. bisa harga yang Ya, Pak. masuk akal lah? Bapak murah rugi ya Bapak tidak mau Pak. Ya. Ya kan? Saya kira juga tidak ada, itu namanya udah tirani Pak. Kalau menekan orang rugi kan tidak lucu Pak. Tapi kan kalau orang yang 25 juta 30 juta terus Bapak hitung saya 1 miliar kan ngerampok Pak. Kenapa satu perusahaan properti ketika mau beli properti misalnya gitu ya, memakai konsultan untuk menentukan appraisal harga, dia pengen 25 juta 75 juta misalnya. Kok saya 1 miliar gitu? Appraisal Pak ya. Kan saya berarti ada orang saya yang maling kan kira-kira gitu Pak. Nah maksud saya kalau ada orang saya maling, kasih tahu saya, Pak kami tidak mau nih Pak. Jadi kalau kami tidak mau harga 25 juta, tidak dititipin, Nggak menang. kami nggak menang Pak. Kami dicoret Pak. Ya itu harus kasih tahu sekali. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau tidak kan saya, kalau dalam ilmu hukum kuhab pidana Pak ya, berarti Bapak juga ikut nyuri gitu Pak. Ya kan mengetahui ini dinaikkan, tidak lapor kepada saya, berarti juga ikut tersangka pidana Pak. Itu yang saya maksud sebenarnya Pak. Bukan saya mau hilangkan semua konsultan Pak. Saya nggak sanggup Pak. Saya nggak bisa ngawasi semua Pak. Pasti kita butuh konsultan Pak. Kemudian kalau misalkan Bapak nanti, sebenarnya juga pernah terjadi, kita discuss. Kalau Bapak nanti membuat entah itu pergub atau peraturan daerah dan lain-lain, itu lebih baik sebelum difinalkan kita diskusi Pak. Daripada sudah dikeluarkan, kita secara organisasi kita PDON. misal dulu pernah kan kalau nggak salah SK 108 kalau nggak salah ya Pak ya. Itu dulu setiap 10 miliar kita harus melakukan value engineering. Iya kan Pak? Ada di dalam peraturan itu. Bapak lihat pelaksanaannya. Enggak susah Pak. Akhirnya harus dipaksa. Nah ini kita kasarnya kita pemain dalam arti memang kita konsultan gitu. Mungkin bisa memberi masukan-masukan sebelum itu dibakukan jadi peraturan gitu. Nah, gunanya organisasi ya di situ Pak. Sekarang bedanya, kan Bapak kan lebih pengalaman daripada kami yang ada di sini Pak. Saya sama Pak Gubernur kan orang baru nih Pak, belum 3 bulan. Bapak lihat saja di mana ada peraturan-peraturan yang mesti direvisi. Sebenarnya kan jelas posisi revisi. Boleh Pak. Ya. Kami HBS. Iya Pak. Nah kami tunggu dari Bapak mana SK atau pergub yang Bapak harus perbaiki. Ya. Nah,
kasih kepada kami draftnya Pak. Kami akan perbaiki. Nanti mungkin kita sama-sama dating, terus dari Bapak siapa yang bisa kita lakukan Bisa komunikasi langsung Bapeda, ya? bisa Bapeda, Ya, bisa supaya lebih efektif Pak. langsung mungkin. Pak Madianya, Iya. Ya. bisa Bapeda. Jadi Mungkin. cepat. Nah Ya. kita bisa libatkan bagian hukum. Jadi Iya. bagus Pak. Baik, Pak. Ya jadi cepat. Apalagi DKI jadi barometer nasional Iya. Pak. Semua Ya yang penting bagi kami itu kita yang Terbuka ya. fair aja Pak. nasional. Namanya juga kita dagang kan Pak. Di kita ini semua main di swasta loh Pak. Ya. Jadi sebenarnya kami bukan Ingindo tuh Ya. proyek pemerintah itu. Swasta. Pak Saya Bambang ini perusahaannya Perencana Jaya Pak. Mungkin Ya. Pak Bos. Ya. Pak Basir itu Yutia Karya. Jadi justru saya lihat swasta ini kok bisa. Misalnya seperti PT Wika, kan dipakai bagus sekarang. Kalau dulu kan persepsi orang BUMN kan jelek. Ya. Nyatakan dia oke. Adikarya, walaupun terlibat hambalang juga ada sedikit. Jadi saya kadang-kadang bisa mengerti Pak. Kadang-kadang kontraktor konsultan ini terpaksa tanda kutip untuk makan ikut. Kan kalau tidak mau ikut perusahaan gimana? survive. Mau survive kan. Jadi makanya saya katakan kalau kita sogok menyogok, kalau di luar negeri itu maksudnya Singapura berlaku hukumnya. Yang nyogok itu, yang nyuap itu tidak dihukum Pak. Kenapa Pak? Filosofinya Pak. Saya pejabat Pak. Saya tekan Bapak, kasih saya uang. Bapak kasih nggak? Harus kasih, kalau nggak kan mau survive. Kalau waktu di laut ketangkap, kalau ketangkap gitu Pak ya, Bapak juga masuk, Bapak juga tutup mulut, saya juga tutup mulut Pak. Tetapi kalau ketangkap, saya sebagai pejabat yang di penjara, yang nyuap tidak di penjara, kira-kira saya berani minta dia suap Pak? Saya takut. Kalau saya terima dia laporin gimana? Kalau dia sakit hati sama saya gimana Pak? Jadi filosofinya benar itu Pak. Ketika pejabat yang lebih tinggi terjadi kolusi dengan swasta, yang harus dihukum cuma pejabat. Oh dia juga kok, kamu kan disumpah tidak boleh terima suap. Kan kuasa tanda tangan di Anda. Kalau dia tonton Anda dengan pistol, Anda bisa laporkan dia pidana. Kan begitu kan? Kamu mau menyuap saya. Ya sudah, saya tidak terima suap. Walaupun saya rekam. Kalau seperti itu, saya tolak. Kalau ini kan terjadi, suap menyuap, saya kena. Misalnya Adikarya kena. Kalau dia tidak mau kasih, mungkin dia hambalan nggak dapat proyek itu misalnya. BUMN juga main sekarang. Kan kita udah tahu sama tahu nih peristiwa ini. Nah, makanya sekarang saya katakan DKI beruntung punya Pak Jokowi gubernur. Bapak juga. Nah, jadi sekarang kita mau tawar aja. Sekarang kita tawarkan kepada seluruh asosiasi untuk berani perangin ini permainan seperti ini untuk hemat uang rakyat. Ya kan, jadi Bapak menegakkan soal harga tidak masuk akal, kami akan kaji, kita akan ikutin. Gimana Bapak yang ada masalah, kami bantu. Tapi kalau sama-sama ikut nyolong, justru sekarang kami pengen dapatkan konsultan gratis sudah ya Bapak. Jadi dengan Bapak ikut tender yang betul, Bapak bantu yang main yang betul, kami kan tidak terlalu mesti baca, awasin terus Pak. Ya saya kan otak saya kan terbatas Pak, ukurannya begitu Pak. Masa semua buku saya mesti baca? Ya kan kalau ada Bapak bantu, saya nggak perlu baca Pak, kayak Bapak kaji. Ya udah, yang mana SK Pergub yang agak memberatkan sehingga istilahnya apa Pak ya? Kita terpaksa maling karena peraturannya tidak masuk akal. Nah itu yang saya selalu katakan sama Pak Gubernur juga saya cerita. Kita ini lucu kan? Kita ini orang paling beragama di dunia seperti ini. KTP pun dikasih tahu agama apa Pak? Apa yang nggak beragama Pak? Malaysia aja KTP tidak ada tulis agama apa loh. Jadi kita ini paling suka beragama negara kita. Sampai di KTP pun saya tunjukin ini agama gua nih. Saking suka beragama Pak. Tetapi peraturan-peraturan yang dibikin manusia Pak, yang menyengsarakan rakyat, susah setengah mati kita ubah. Kita tidak mau langgar Pak. Tapi ayat suci yang tidak boleh dilanggar dan harus kita telan terima Pak, kita langgar Pak. Kan itu fakta kita kan. Jadi kalau peraturan
aturan tuh Pak, kalau Bapak suruh saya ubah kitab suci, saya nggak berani Pak. Karena ada surat kitab suci ditulis, dikasih tahu gitu. Siapa yang nambah, kurangin, nanti tambahin kutuk buat dia. Kalau yang ngurangin, dikurangin rezekinya gitu. Itu semua tuh intinya mirip gitu Pak. Makanya saya jadi mikir kalau itu kan Pak. Tapi kalau cuma suruh rubah-rubah HPS, pergub, SK, kata Pak Gubernur, satu hari 1.100 pergub pun saya mampu tanda tangan. Gak usah malu, keluarin 100 pergub, revisi 100 pergub per hari pun tidak perlu malu, selama untuk kebaikan orang banyak. Yang tidak boleh diganggu soal ayat suci, susah deh. Kadang saya juga protes itu ayat suci itu. Tapi nggak bisa protes. Menurut saya ini agak berat ini kira-kira gitu. Ini nggak benar gitu ya. Tapi kita terima Pak. Saya kalau cuma pergub Pak, kita tunggu Pak. Kapan Pak? Kalau bisa minggu depan lebih baik Pak. Karena kali susun. Masukan-masukan itu Pak ya. Dan kapan aja Pak, kalau mau datang, Bapak juga jangan sungkan minta waktu segala macam. Kalau cuma mau sekedar kasih barang atau mau ke sini, ruangan saya itu semua orang bisa nongkrong Pak. Tidak ada saya pun bisa duduk di ruangan saya punya Pak. Saya tidak ada ruangan pribadi di sini Pak. Bapak lihat di ruangan, katanya dulu bekas ruangan Pak Foke nih. Ini ramai aktivis-aktivis lagi ngobrol ini Pak. Jadi saya tidak ada tempat. Saya cuma ada tempat pribadi sendiri waktu di toilet. Dan toilet saya pun dipakai semua orang juga Pak. Ini makanya juga. Semua pakai. Jadi saya tidak ada ruangan di sini Pak. Saya hanya ada ruangan rapat klinik. Jadi kalau Bapak datang kalau tidak ada perjanjian, paling ya nunggu sebentar atau saya keluar sebentar kalau cuma mau kasih dokumen kita bisa Pak. Nyelonong Pak. Nyelonong. Saya jam paling telat jam 7.30 udah sampai. Umumnya 7.15 Pak. Dan kalau surat lagi banyak, saya sampai jam 9 malam 10 pun masih di sini. Karena rapat tidak sempat tanda tangan surat kan, tidak sempat baca, surat mesti dibaca. Nah jadi saya biasanya habis maghrib. Kalau di daerah lain Pak, inkirin ke daerah lain. Gara-gara serblot di YouTube, saya pikir lebih gak harmonis lagi. Saya bukan orang yang marah-marah kok Pak. Betul Pak. Orang cuma karena kan orang namanya juga ada lawan politik ya Pak ya. Mereka sengaja ambil yang marah gitu. Kalau orang yang marah-marah kan marahnya sampai kalap gitu Pak. Nggak bisa kendalikan diri Pak. Saya bukan tipe itu Pak. Saya sangat sadar kok. Saya marah, saya sadar kenapa saya marah. Dan harus marah. Tapi kalau saya mau marah dan sebenarnya saya oke saja Pak. Kalau saya lagi ngomong kekesalan ya tentu karena saya bayangkan kejadian itu saya kesel gitu. Ya saya harus ungkapkan kekesalan saya. Kita nggak tahu udah ketiga kalinya gitu Pak. Ya orang tidak tahu Pak. Kita udah baik-baik ngomong Pak. Kita baik bilang isyarat kasih saya muka. Saya sampai ngomong begitu pertama ngomong. Nah, kami pun tidak pengen masuk ke sini sebetulnya. Kalau dipikir secara logika tidak mungkin kami jadi gubernur wakil gubernur. Iya. Modal kartu nama 36 perak satu Pak, bagi-bagi Pak. Tidak bagi sembako, kampanye dicibir orang Pak, cuma mampu kasih kartu nama. Tidak bagi baju, tidak ada kampanye musik-musikan, cuma jalan ke kampung bagiin kartu nama, kita hitung aja. Sehari 1.000 lebih, hampir 2.000 kan kita bawa aja sekotak kan 100 kita bisa. Kita tahu nih kira-kira habis berapa kotak. Nah saya bilang, tapi ternyata kan warga DKI menghendaki kami masuk. Nah sekarang kami sudah masuk, kami tidak ada pilihan. Harapan rakyat begitu besar kepada kami. Malahan kami katakan harapan rakyat lebih besar daripada kemampuan kami. Kami ini terlalu dianggap super hebat dianggap. Ya kita harus memenuhi ekspektasi rakyat sekarang. Nah kalau bapak-bapak tidak mau bantu kami potong, nanti biaya pemilu sedikit. Kan sekarang nggak perlu kasih kami tidak perlu minta uang. Kami minta kasih muka lah istilah saya. Dijadikan bahan ledekan. Kasih muka. Maksudnya kan kasih muka, kami mau jaga nama baik, jaga muka depan rakyat. Itu dijadikan candaan tuh.
Saya tahu Pak. Kasih muka ya. Jadi kalau sampai ketemu teman, kasih muka ya. Itu dijadikan minggu depan sama. Kita ngomong yang sama. Pak Gubernur pun ngomong sangat baik. Lebih sopan lagi deh saya ngomong. Kami tidak akan ingat apapun laporan terhadap saudara-saudara. Rekam jejak saudara kami anggap tidak ada. Hapus. Semua tidak mau. Kita mulai yang baru. Kita kerjasama. Tidak ada memasukkan orang luar ke dalam. Tidak ada penggantian. Itu kita sampaikan. Sangat jelas. Tapi kadang-kadang kejelasan kami ini dianggap apa ya? Mungkin ada sebagian orang berpikir Anda sudah gubernur Wagub begitu nyaman, mana berani sih cari musuh kehilangan jabatan? Kalau digoyang orang gimana? Jakarta bisa bayar orang demo loh Pak. Bukan cuma bayar orang bunuh orang Pak, bisa bayar orang demo, bisa dibayar Pak. Mau bayar pakai baju beragama pun bisa kok Pak. Susah kita mau menebak seperti apa. Nah secara logika kami tentu tidak mau rugi kan kehilangan jabatan. Saya bilang Anda salah nilai kami. Kalau teman-teman kami yang udah kenal kami udah jadi pejabat sama aja kelakuannya Pak. Nah kok sama aja Pak. Makanya di dalam kantor saya nggak pernah punya kantor, gitu caranya Pak. Saya tidak pernah merasa sampai sekarang saya bangun tidur pun saya tidak pernah merasa saya wakil gubernur. Saya duduk aja mobil dadang. Saya cuma pikir tiap hari datang, ini pasti kerjaan numpuk, gimana APBD dijaga, rakyat bisa merasakan, saya kerja profesional, bayar gaji. Ya, setuju Pak. Itu aja. Kita semua. Jadi saya nggak pernah berpikir saya bayangin gitu. Oke, saya udah ketiga kali nih Pak jadi pejabat Pak. Keempat kali Pak. DPRD, Bupati, DPR RI, sekarang sini. Teman yang kenal saya sama aja saya kelakuannya. Karena saya nggak pernah berpikir saya jadi pejabat. Saya berpikir gimana supaya uang rakyat aman, saya tidak keluar uang saya bantu orang. Tapi uang saya lagi udah orang kaya. Dan saya bisa amankan APBD. Jadi enak gitu waktu itu. Ya, saya kira itu sih Pak. Masih ada geser lagi. Saya tunggu loh Pak. Ini janji Pak. Kita catat nih Pak. Dan kita rekam nih Pak. Dan sekarang saya tanya sama Bapak Pak. Ini pertemuan kita mau di-upload di Jakarta Go ID atau tidak? Kalau tidak, kita tidak upload. Monggo aja Pak. Silakan. Monggo aja Bapak. Silakan putusin. Kita nggak ada. Kita masyarakat tahu apa yang terjadi. silakan Pak. Supaya tidak ada pelintir di luar. Jadi kalau Bapak bilang tidak mau diupload, kami simpan. Oh, enggak, Pak. Silakan Pak. Silakan, ya. Karena bagusnya Karena begitu bapak-bapak keluar, itu wartawan sudah kejar bapak-bapak Pak. Oh iya Pak. Iya. Kan kadang-kadang ada yang nakal lewat sini, nge sampai di luarnya. Ngomongnya beda Pak, kita butuh. Kita ada potong. ada bagusnya juga Pak bahwa statement Bapak tadi kan juga kalau memang bisa di-upload itu menjadi apa Ya, namanya, tidak semua anggota kami bisa tahu kan bahwa jangan main-main sekarang. Iya, silakan. Makanya dan bahwa konsultan juga tidak semua jelek. Iya. Yang penting. Bagus Pak, silakan Pak. Jadi kami juga minta izin Pak, di-upload juga di anggota kami nanti. Oh, tidak masalah. Kalau bisa kita. Kan udah publik. Kalau bisa link kalau gitu. yang penting Pak, saya berharap ke depan hubungan antara Inkindo DKI dengan pemerintah DKI lebih harmonis. Nah, terus satu lagi Pak, ini permintaan sih, tidak wajib. Hampir semua, maksudnya khusus yang perusahaan Pak ya, yang perusahaan-perusahaan konsultan. Kan semua kan punya wireless wifi Pak. Iya. Pasti punya dong Pak. Ini internet Pak sudah Iya. yang kecil aja punya speedy Pak. Iya. Nah kalau Bapak nggak keberatan, Bapak pasangkan satu CCTV mengarah ke jalan atau ke sungai, tergantung gedung Bapak posisinya mengarah ke mana Pak. Mengarah Ke sungai. Ke sungai atau ke jalan supaya apa? Nanti IP-nya kasih tahu pada kami mau buat Jakarta ini jadi full Jakarta City View. Sehingga ketika sungai di belakang Bapak ada sampah, kami bisa perintah orang kami bersihkan. Kan cuma numpang di gedung Bapak. Asal Sabtu Minggu jangan dicabut aja internetnya gitu loh. Bisa sampaikan pada seluruh anggota. Itu kan murah Pak. Sekarang kalau yang
merah 2 juta. Saya kira ya 1,5 juta 2 juta lah. Cuman kantor kami agak masuk sedikit dari Tidak usah Pak. Maksudnya tapi kalau bisa Bapak pengen ngarahkan ke sungai Jalan raya atau tempat buang sampah, Bapak ingin lingkungan depan Bapak bersih dari sampah atau DPKL, Bapak bisa pasang, kami bisa monitor Pak. Nah ini juga akan kami kasihkan kepada polisi Pak, dan kepada angkatan darat dan udara juga, laut juga. Bapak di Cilandak, angkatan laut nanti akan punya. Sehingga kalau Bapak ada apa-apa pun Pak, keamanan turunnya cepat. Iya. Jadi wilayah Bapak bisa lapor ada apa-apa, nanti kami ada call center segala macam, kita bisa langsung tahu nih wilayah mana. Nanti kami bisa monitor di transportasi kami, di namanya itu Intelligent Transportation System. Kalau ada perampokan dan pencurian pun, kami bisa membuat semua lampu merah stuck untuk dia lari. Sehingga si penjahat itu akan salah hitung. Kan dia misalnya udah ngitung kan, mau lari sini, lampu hijaunya kapan. Udah kalau lapor kami bisa potong tuh jadi merah. Sampai dia tuh bisa susah lari gitu. Nah kita bisa bikin. Nah itu semua kita kontrol. Nah kita pengen supaya murah, semua gedung berkontribusi Pak. Memasang. Yang Bapak bisa, waktu itu Bapak selesai pasang, lapor kami, kasih tahu IP-nya saja kan, udah tahu IP berapa, kami kan link ke sini. Nanti Bapak juga bisa lihat. Ini kalau Bapak macet, Bapak juga bisa masuk ke Jakarta Bawah ini. Kalau yang lain kan ada kan tidak penuh ya, polisinya tidak penuh. Ini Bapak untuk bisa lihat setiap pelosok. Mau kemana. Nanti kami akan kerjasama misalnya dengan Toyota juga. Nanti itu bisa link, nanti mobil-mobil ke depan, Udah ada. bukan cuma GPS Pak, bisa langsung. Mungkin GPS bisa link dengan CCTV Pak, kami lagi siapkan itu Pak. Jadi Bapak pengen tahu kondisi jalan sini gimana, kan ya GPS kasih tahu sini tidak macet. Nah kita pencet bisa keluar gambar Pak. Jadi Bapak bisa tahu yang di belakang agak merambat itu seperti apa. Nah kalau kami tentu akan pasang lampu merah yang canggih, yang sampai bisa foto plat nomornya. Kalau Bapak nggak perlu secanggih itu punya Pak. Kalau kami punya tuh ditembak pun tidak bisa tembus casingnya, standarnya itu. Jadi kalau standar yang dipasang CCTV itu Pak, di jalan itu Pak, Bapak cabut pistol tembak pun Pak, tidak pecah. Untuk apa? Supaya penjahat tidak bisa matikan. Kalau dia bisa dilumpuhkan itu standar. Nah itu yang kita lagi sedang rancang ini semua. Tapi minimal untuk soal sampah, soal macet, sungai-sungai, kalau Bapak bantu kami kan, ini bukan paksaan cuma tawaran. Iya, nanti bisa Pak, kami akan Semacam CSR Bapak juga berguna kan, Bapak bisa di rumah bisa monitor kantor Bapak depannya macet tidak macet. Iya. Sungai di belakang Bapak kotor atau tidak kotor. Kalau kotor bau kan Bapak juga nggak enak Pak di kantornya. Kalau ada sungai, dan kasih tahu kami akan bersihkan. Ya saya bisa tahu kebersihan saya nggak beres ini. Ya. Satu lagi boleh Pak? Silakan. Kami selain konsultan ini juga ada usaha yang bukan konsultan Pak. Yang dialami selama ini yang paling sulit itu adalah proses perizinan apa saja Pak. Perizinan ini biasanya lebih mahal dari biaya resminya. Nah, saya boleh usul Pak. Kalau bisa Pak, di setiap tempat perizinan itu ada chartnya, proses perizinan. Sudah ada selama berapa hari Pak. Kemudian biayanya berapa? Itu Pak kalau Mereka nggak berani Pak kadang-kadang Pak. Jadi kami lagi diumbatin itu Pak. nggak, kita lagi instruksikan, kami lagi siapkan online. Bulan Maret ini seluruh kecamatan terpasang. Nanti mungkin Juni kita pelayanan satu atap kami itu Bapak ke kantor lurah, kalau IMB segala macam Bapak bisa pakai internet dari rumah. Yang gaptek bisa datang kantor lurah, kantor camat atau wali kota atau ke balai kota, itu diproses langsung online. Jadi kita kan mengarah ke situ Pak. Jadi nanti semua perizinan itu Bapak tinggal datang, kita akan uruskan. Keluar dari biaya. Kalau sekarang pun ada hambatan terhadap Bapak SMS saya Pak. Apa masalahnya? Sementara cara manual dulu dapat. Kami yakin lah Jakarta kan jadi tempat yang sangat menyenangkan untuk usaha. Yang sangat menyenangkan Pak. Karena kan saya banyak sekali kok yang bekerja sama baik. Nah ini lagi siapkan anak-anak dari ITB juga yang siapkan sistem ini semua. Nanti gimana? Saya yakin bisa Pak. Kalau sekarang kan belum. Bapak lapor saya SMS. Ya, baik Pak. Jadi kalau sampai ada pemerasan model gini, Bapak lapor, kami akan langsung
Karena selama ini begitu Pak. Tiap tahun saya ngurus IMB itu. IMB apalagi Pak, saya buat rumah ini kena 45 juta Pak. Kontraktor saya takut kan. Waktu itu saya belum bangun, masih DPR RI. Terakhir Pak, kami berharap kalau ada event-event ini dari DKI diundang Bapak bisa hadir. Nah kalau itu Bapak undang Pak Gubernur Pak. Ya, katanya Pak Gubernur disposisi ke saya, baru saya keluar Pak. Saya tugasnya cuci piring di sini Pak. Pak mungkin mau mumpung ketemu ada sedikit aja Pak menyangkut yang disampaikan Pak Reza tadi. Jadi sebenarnya ini kan ada masalah kadang-kadang izin domisili Pak di anggota kita. Kalau lagi masalah izin domisili itu kan kantornya di perumahan Pak. Kantor di perumahan nggak boleh. Nah maksud saya gitu, kalau di anggota kita ini kan ada yang kelasnya kecil, kantor hanya beberapa orang gitu ya. Alangkah baiknya kalau bisa juga diberikan Dispensasi. Kalau yang kantornya mengganggu Tapi lingkungan, Perda nggak bisa. ya mungkin yang kelasnya kecil hanya berapa orang, nggak ada mobil-mobil parkir banyak, gitu. Nggak biasa caranya. Sehingga akhirnya mereka larinya sekarang ini ke luar DKI Pak, pada ke BSD, kemana-mana hanya karena izin domisili di DKI sulit. Tapi memang itu agak susah Iya, Nah, kalau kami lagi roba Pak, justru sekarang ada beberapa perumahan kami roba jadi komersial, tergantung prosentasenya berapa. Karena juga kadang-kadang kami izinkan, misalnya di perumahan A, tetangga tidak masalah. Tapi kalau di perumahan B, yang agak sedikit cerewet atau kritis, dia lapor kami. Nanti kami larang, jadi si ini akan protes. Kenapa di sini boleh, ini tidak boleh Pak. Itu masalah Pak. Nah sama seperti konstitusi kita sama, misalnya Ben Hill ya. Ben Hill kan ada yang Ben Hill dalam dia bisa, ada yang luar bisa. Nah kita punya kantor kasih kantor di Cut Mutia Menteng Pak. Saya punya LSM, tidak boleh dapat izin Pak. Tapi Ben Hill dapat izin. Hanya alamatnya di Ben Hill, di kartu nama ditulis Pak. Alamat itu di Ben Hill, tapi kantor operasional Cut Mutia. Jadi kalau soal itu kita bukan naik motor nanti jawab kepada si A, si B nya susah. Seperti sekarang Pak, kami susah sekali menjawab. Ketika dulu ada permainan, rumah bisa 3 lantai, 4 lantai. P2B. Sekarang si tetangganya bikin Pak, pas kami baru duduk Pak. Ini 3 lantai ya Pak. Nggak boleh. Dia bikin, 3 lantai. Kita bilang, bongkar. Itu! Kalau bongkar punya saya, Bapak harus bongkar punya dia juga. Iya. Ternyata udah dapat izin ya yang sudah. Wah, itu masalah. Ya sekarang kita lagi berusaha sudah bisa jawab. Nah sekarang kita gimana? Kita lagi bisnis. Ruko di jalan raya perumahan. Tidak boleh izin Pak. Saya nembak Pak, 100 juta dapat satu ruko. Dan sertifikat juga keluar nih. BPN nggak mau tahu nih. Dia berjual belikan. Kami rugi, NJOP-nya rumah. Hitungannya rumah. Izinnya semua. Hebat. Nah, sekarang kita lagi seandainya mungkin Bapak kerapat atau menggodok lagi, mungkin coba jadi pertimbangan Pak. Karena kita kan brainware Pak, hanya tidak mengerahkan peralatan kayak itu. Kita hanya seperti kayak dokter. ya boleh di rumah gitu ya. Itu mungkin dipikirkan untuk yang kelas kecil Pak. Kita yang menengah atau yang besar kita nggak akan bicara. Kita juga ingin melindungi anggota kita yang kecil. Tapi memang repot juga ya Pak. Jadi di besar, dari kantor besar Loh, dia karena izinnya besar nanti harus pindah Pak. Harus pindah. Nggak keluar Pak. Domisilinya kalau dia menaikkan kelasnya. Paling kan kalau kecil Pak karyawannya 5 orang. Ya, nah kita kaji Pak. Soalnya udah nambah pening kepala gitu Pak. Soal IMB, soal mana yang rumah, ruko saja. tempat usaha ya. Kita sudah Itu- belum lagi KLB Pak. Itu mengurangi kemacetan loh Pak. Antara dia tempat tinggal ke kantor tidak ada. Jadi orang kerja di rumah. Iya Pak. Karena brainware kita. Brainware. Kita saya punya konsep itu di apartemen sederhana Pak. Udah anak muda. Kita punya konsep itu. Di bawah pasar, dari puskesmas, terus apartemen di tengah kota Pak. Kita punya tanah, kita mau sewakan apartemen itu. Sehingga anak muda yang baru perusahaan-perusahaan kecil, dia terasa kantor di mana Gatot Subroto Pak. Sewa dari mana? Dia cuma sewa apartemen seharga kos sebulan. Dan bayarnya bulanan lagi, bukan tahunan.
sehingga dan full wireless, Iya. sehingga mereka akan usaha di tempat tinggalnya, mudah yang kreatif. Nah konsepnya seperti itu. Dan untuk rumah-rumah yang di dalam perumahan, kami agak takut kenapa? Pengalaman tetangganya komplain. Ya. Begitu dia komplain, Dibandingkan apa yang lain. kita salah Pak. Yang dikasih dia komplain. Kalau komplain itu kalau itu usaha dari kantor. Nah, itu kita mesti pikirkan. Karena masih langgar perda kan Pak. Langgar perda kalau pergub untuk hal-hal yang seperti ini kita masih. Ya saya jawab apa adanya Pak. Saya udah pernah kepikir seperti itu. Maka kita pikirkan ada di rumah susun. Di situ posisinya. Sudah muda yang usaha-usaha kecil gitu. Konsepnya itu supaya nggak macet dan anak-anak muda punya kesempatan punya kantor di tempat strategis. Mobilitasnya nggak kemana-mana. Gitu. Bayangin kalau Gatot Subroto kami bikin 40 lantai Pak, di tanah kami di Kuningan, di Sudirman. Nah itu adalah kos-kosan untuk keluarga muda. Atau bisa juga Pak, yang konsultan kecil ini, yang anak muda ini seperti di dunia usaha, jadi binaan konsultan besar. Gimana? Ya, anak konsultan kecil ini ya, ini menjadi binaan kayak seperti di misalnya binaan dari konsultan yang besar. Gitu. Ya. Mungkin kayak seperti ini Susah juga. Pembangunan Jaya. Orang dagang susah lah. Susah. Kecuali BUMD kita bisa dipaksakan ya. Ada Susah. Boleh komisi fee. Bapak tahu yang terjadi nanti? Sekarang ini kan sudah ada kayak kantor yang isinya cuma alamat Pak Covid. Iya, banyak. Banyak begitu. Studio dan lain tetap di rumah. Iya, betul. Jadi sebenarnya Betul. bukan untuk akal-akalan kita mau melihat, tapi Kayak joki, untuk Pak. batasan ini aja. Kayak joki. Jadi numpang alamat di sini. Kerjanya untuk Saya juga begitu Pak, LSM saya juga begitu Pak. Karena nggak bisa Pak. nggak perlu ya. Itu tadi Mas. Nggak, saya setuju pemikiran Bapak Pak. Saya setuju. Cuma saya bilang saya harus melanggar peraturan itu mesti penting lagi sama belakang. Yang dipentingin yang lain itu masih banyak itu Pak. Maksud saya ini kita masukkan, tapi maksud saya bukan prioritas itu kami peningkan Iya, juga. Pak. Terlalu pusing nanti Pak. Mungkin tahun-tahun berikutnya Pak, Ya. selama ini nanti kita Baik. menemukan. Iya. Makasih Pak ya. Baik, Pak, makasih. Makasih Pak.